melanjutkan kajian akidah kita yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Dan kita ulangi sedikit tentang pembahasan karomah karena kemarin belum selesai jadi ada tinggal sedikit pertanyaan yang akan kita bahas. Ma hiyal karamah? Apa itu karamah? Ma hiyal karamah? Apa itu karamah? Al-karamatu amrun khariqun lil'adati yujrihi Allahu ala yadi waliyhi al-mu'min at-taqi ta'yidan lahu aw nasran lid-din. Karamah adalah perkara yang Allah Ta'ala jalankan karamah tersebut terhadap walinya al-mu'min at-taqi, yaitu walinya yang beriman dan bertakwa, ta'yidan lahu sebagai penguat bagi dia, aw nasran lid-din atau menolong agamanya ya. Jadi karamah memang ada ya dalam Islam, dan ini adalah termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mempercayai adanya karamah ya. Jadi salah ya sebagian orang yang mengatakan kita tidak percaya karamah, itu salah ya. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mempercayai adanya karamah ya. Namun harus kita tahu ya tanda-tanda karamah ya, yang bisa membedakan antara karamah dan istidraj ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa tandanya ya, beberapa perbedaan antara karamah dan istidraj ya. Kita lanjutkan dulu membaca kitabnya. Qala subhanahu wa ta'ala fi qissati Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cerita Maryam ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya tentang Maryam ya, wali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Maryam bukanlah seorang nabi ya, karena nabi dan rasul itu diutus dari kalangan laki-laki ya. Adapun Maryam adalah seorang perempuan, jadi dia adalah seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wali bukan hanya laki-laki ya, dari perempuan juga ada wali. Pokoknya orang yang beriman dan bertakwa, baik dia laki-laki atau perempuan, maka dialah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang karamah Maryam ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali masuk Zakaria ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Zakaria selalu mendapatkan makanan di mihrabnya Maryam ya, di tempat ibadahnya Maryam ya. Lalu Zakaria bertanya kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan, dari Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah
memberikan rezeki kepada siapa saja ya, yang Dia kehendaki tanpa hitungan ya. Nah, ini sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan ya. Ada makanan tersedia siap dimakan setiap kali Zakaria masuk ke mihrab ya, ke tempatnya Maryam ya. Maka ini adalah sebuah karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam ya. Karamah juga pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ba'atha sariyatan fasta'mala 'alaihim rajula ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengirim pasukan perang. Lalu beliau memperkerjakan seseorang ya. Artinya menjadikan satu orang sebagai pemimpin, yuqalu lahu sariyah ya. Dikatakan namanya adalah sariyah ya. Fabainama Umar yakhutubu yaumal jum'ah faqal ya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau berkhutbah di hari Jumat, lalu beliau tiba-tiba mengatakan, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai Sariyah, ke gununglah, wahai Sariyah, pergilah ke gunung ya. Beliau menyampaikan kepada panglima perang ya, untuk mengajak pasukannya pergi ke gunung ya. Fawajadu sariyatan qad aghara ilal jabal fi tilka sa'ah yaumal jum'ah wa bainahuma masiratu syahrin ya. Maka mereka dapati ya, sariyah tadi berserta pasukannya menuju ke gunung di saat itu juga, di hari Jumat, ketika Umar bin Khattab berkhutbah ya, di tempat yang lain, yang mana jarak tempat mereka ya, di antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah ya, dengan di tempat perperangan mereka ya, itu perjalanan 1 bulan ya. Artinya tidak mungkin suara sampai kepada pasukan perang, jangankan perjalanan 1 bulan ya. Perjalanan 1 jam saja ya. Kita berjalan 1 jam ya, tidak mungkin suara kita terdengar ya. Kalau zaman sekarang iya ya, bisa dengan alat canggih. Zaman dulu tidak mungkin. Dan ini terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Beliau ketika khutbah menyampaikan agar pasukannya ke gunung ya. Dan mereka mendengar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Nah, ini adalah karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Tentunya kebiasaan yang tidak biasa ini, sesuatu yang tidak biasa ini ya, yang ada pada orang beriman dan bertakwa ya, adalah kita namakan karamah ya. Adapun ya, sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada pada orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka dia adalah istidraj ya. Lalu kata beliau di sini, yajibu tafriqu bainal karamati wal istidraj ya. Maka wajib bagi kita untuk membedakan yang mana karamah, yang mana istidraj. Fadhuhurul amril khariqi 'alal mu'min at-taqi yusamma bil karamah. Nampaknya sesuatu yang menyelisihi kebiasaan dan itu nampak pada orang mukmin dan bertakwa, itu dinamakan karamah. Wa amma dhuhuruhu ala yadil munharif as-sahir fahuwa minal ahwali syaitaniyah. Adapun menyelisihi kebiasaan yang nampak pada orang yang menyimpang, penyihir ya, maka itu bukan karamah dan itu dinamakan ahwal asyaitaniyah ya, kebiasaan-kebiasaan setan ya. Wa ma ahsana qaulal qail, dan sungguh bagus perkataan orang yang mengatakan,
idza ra'aita syakhsan qad yatir wa fawqa ma'il bahri qad yasir wa lam yaqif ala hududis syar'i fa innahu mustadrajun wa bid'i. Ya. Kata orang yang mengatakan, dan ini perkataan yang sangat bagus, apabila engkau melihat ada orang yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, walam yaqif ala hududis syar'i, namun dia tidak berada di atas syariat yang benar, fa innahu mustadrajun wa bid'i, maka itu adalah istidraj dan itu adalah sesuatu yang bid'ah, ya. Jadi dia adalah istidraj, ya. Allah Ta'ala berikan kepada dia sebagai lanjuran agar menambah azab bagi dia karena dia menyimpang dari jalan syariat, ya. Jadi ada sesuatu yang menyelisihi syariat, itu ada 3, ya. Dan akan kita bacakan perbedaannya, ya. Bukan menyelisih syariat, ya, menyelisih kebiasaan, ya. Afwan. Jadi sesuatu yang menyelisihi kebiasaan itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah karamat, yang ketiga adalah istidraj, ya. Nah, ini sesuatu yang menyelisihi kebiasaan, ya. Yang sebenarnya api membakar tidak membakar, ya. Bisa berjalan di atas air, ya. Bisa berbicara atau menyampaikan informasi dalam jarak yang sangat jauh, ya, tanpa alat yang canggih, ya. Bisa ada makanan, ya, di rumahnya, ya, tanpa dia membelinya atau tanpa dia mendapatkannya dari jalan yang lain, ya. Itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, itu ada 3 bentuk, ya. Yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah karamat, yang ketiga adalah istidraj, ya, atau lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa perbedaan di antara 3 ini? Ya. Di antara perbedaannya adalah mukjizat diberikan kepada Nabi, ya. Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun karamat diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beriman dan bertakwa. Adapun istidraj ini diberikan kepada pelaku maksiat, ya. Istidraj diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi mudah bagi kita untuk mengenal, ya, apakah karamat, ya, atau istidraj. Maka dilihat orangnya ini di atas syariat yang benar atau tidak, ya. Kalau dia menyelisih syariat, ya, maka kita katakan istidraj, ya. Kita lihat dia tidak pernah ke masjid, ya. Kita lihat juga dia tidak lepas dari kemaksiatan, ya. Kita lihat juga dia di luar dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan bisa jadi dia memusuhi sunnah, ya. Namun ada sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang sakti yang timbul dari dirinya. Jangan tertipu, ya. Jangan tertipu, ya. Dia bisa menggandakan uang misalnya, dia bisa tiba-tiba bisa mendapatkan buah, ya, bukan pada musimnya, ya. Dia bisa mengeluarkan ini dan itu, ya. Jangan tertipu, ya. Kalau dia tidak di atas syariat yang benar, dan syariat yang benar tentunya di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kita katakan itu istidraj. Bagaimanapun pakaiannya, baik pakaiannya seperti dukun atau pakaiannya seperti ulama, ya. Tidak ada patokan dengan pakaian, ya. Pakaian itu bukan ukuran, ya. Pakaian mudah dibeli, ya. Kalau menjadi ulama hanya dipandang dengan pakaiannya, ya, semua orang bisa menjadi ulama, ya. Tinggal beli jubah di pasar, beli peci, beli surban, ya, dipanjangkan janggutnya, ya, sudah jadi ulama, ya. Kalau yang dipandang adalah pakaiannya, ya.
Namun kebenaran bukan dipandang dari pakaian, ya. Kebenaran dipandang dari di atas apa dia berpemahaman agama, di atas apa dia beramal pada agamanya, ya. Perbedaan yang kedua, mukjizat terjadi biasanya karena tantangan, ya. Mukjizat itu terjadi biasanya karena tantangan, ya, seperti Nabi Musa, ya, ditantang oleh Firaun, ya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga ditantang kaumnya, ya, untuk membelah bulan, ya. Dan nabi-nabi yang lain, ya. Adapun karamah itu bisa terjadi tanpa tantangan, ya. Bisa terjadi tanpa tantangan dan biasanya terjadi memang tanpa tantangan. Adapun istidraj ini sebaliknya, ya. Dia terjadi malah menghindari tantangan, ya. Istidraj sebaliknya. Dia terjadi malah menghindari tantangan, ya. Misalnya orang mau mengadakan sulap atau mengadakan tontonan yang itu ada sihirnya, dia mengatakan dulu, ya, sebelum dia melakukan sihirnya dia akan mengatakan jangan diganggu, ya. Tolong yang punya ilmu yang lain, tolong jangan diganggu, ya. Misalnya lagi cari uang atau apa, ya. Dia ingin melakukan keanehan-keanehan yang termasuk dari bentuk sihir, ya. Maka dia akan katakan kepada orang-orang sekitarnya jangan diganggu, ya. Ini dia sebaliknya, ya. Dia tidak mau ditantang, ya. Ini istidraj, ya. Perbedaan yang ketiga, ya. Mukjizat itu karena kenabian, ya. Karena dia seorang nabi, keanehan yang ada pada dirinya adalah dinamakan mukjizat. Karamat itu karena ketakwaan dan keimanan, ya. Karamat karena ketakwaan dan keimanan. Jadi Allah Ta'ala berikan karamat karena dia beriman dan bertakwa, ya. Namun tidak semua orang yang beriman dan bertakwa harus Allah Ta'ala berikan karamat, tidak, ya. Jadi tidak semua wali itu harus punya karamah, ya. Istidraj, ya, ini ada karena kemaksiatan, ya. Istidraj ada karena kemaksiatan. Jadi semakin dia maksiat, semakin dia tersesat, semakin sakti, ya. Jadi para penyihir, para pendukun, ya, semakin dia banyak melakukan kesyirikan, maka semakin banyak jin membantunya, ya. Semakin sakti dia, ya. Karena dia semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbedaan yang keempat, mukjizat itu harus diyakini, ya. Dia punya konsekuensi, ya. Mukjizat yang ada pada Nabi para nabi dan rasul, ya. Itu harus diyakini. Kalau diingkari maka kufur, ya. Mengingkari mukjizat para nabi dan rasul termasuk kekufuran, ya. Adapun karamah, ya, dia tidak berkonsekuensi, harus dipercayai, ya. Jadi misalnya ada seorang wali, dia benar-benar wali, orang beriman dan bertakwa, dia memiliki keanehan, kita tidak percaya, tidak mengapa, ya. Kita tidak percaya, tidak ada pengaruhnya terhadap agama kita, ya. Karena dia tidak berkonsekuensi, harus kita percaya, ya. Apalagi istidraj, ya. Apalagi istidraj, ya. Jadi mukjizat saja, ya. Hanya mukjizat saja yang harus dipercayai dan itu berpengaruh kepada keimanan dan kekufuran, ya. Kita harus percaya mukjizat nabi yang sudah terjadi, itu harus kita percaya, apalagi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Perbedaan yang kelima, mukjizat dan karamah itu tidak bisa dipelajari, ya. Mukjizat dan karamah itu tidak bisa dipelajari. Adapun istidraj, ya, sihir, ya, ilmu hitam, ya, dan lain-lain itu bisa dipelajari, ya. Jadi mukjizat dan karamah itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia saja bingung dari mana dia dapatkan. Memang Allah taala perintahkan dia, misalnya Nabi Musa, ya. Memang Allah taala perintahkan dia untuk memukul lautan, ya. Tiba-tiba lautan itu airnya terpisah, ya, dan dia bisa jalan, dan Nabi Musa alaihissalam dengan pasukannya bisa menyeberang di lautan, ya. Nabi Musa ketika itu tidak tahu bahwasanya lautan itu kalau dia pukul bisa terpisah airnya, ya, bisa dijalani, ya. Allah taala perintahkan, ya. Lalu Nabi Musa melakukannya dan terjadilah mukjizat, ya. Karamah seperti itu juga, ya. Jadi dia sesuatu yang tidak bisa diusahakan, ya. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari, ya. Memang Allah taala berikan ilham kepada dia untuk melakukan ini, ternyata terjadilah karamah, ya. Makanya mukjizat dan karamah itu tidak selalu harus ada sesuai dengan kemauan nabi dan para wali, ya. Jadi misalnya wali ingin berjalan di atas air, setiap dia ingin berjalan di atas air pasti terjadi, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi karamah, ya, tidak harus bisa terjadi seperti kemampuan yang memang sudah melekat di diri kita, tidak seperti itu, ya. Bukan sebuah kemampuan yang selalu ada pada diri wali dan pada diri nabi dan para nabi dan para rasul, ya. Jadi mukjizat dan karamat itu terjadi ketika Allah taala menginginkan, ya. Jadi bisa saja seorang wali dia bisa berjalan di atas air ketika itu, dan nanti dia coba lagi ternyata dia tenggelam, ya. Jadi kemampuan itu hanya ada ketika Allah taala memberikan, ya. Dan dia tidak selalu ada, ya, pada orang yang sama, ya. Adapun istidraj, ya, karena ini dipelajari, ya, dan dia dapatkan karena bantuan setan dan jin, ya, karena kekufuran yang dia lakukan, ya, maka ini sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa selalu ada, ya, ketika dia mau melakukannya, ya, seperti sihir, ya, dan keajaiban-keajaiban yang lain, ya, tontonan-tontonan, ya. Adapun sulap, ya, tipuan tangan itu bukan sihir, ya. Tipuan tangan, kecepatan tangan dan lain-lain, trik-trik sulap itu bukan sihir, ya. Itu hanya tipuan mata, ya. Yang benar-benar sihir adalah sesuatu yang memang dia minta bantu kepada jin dan setan, ya. Yang memang tidak masuk akal, ya. Nah, ini bisa dipelajari dan bisa dia dapatkan menjadi kebiasaan dia, ya, sesuatu yang bisa dia lakukan kapanpun dia inginkan, ya, berbeda dengan mukjizat dan karamah, ya. Nah, itu beberapa perbedaan antara mukjizat dan karamah. Kita masuk tema yang baru, ya, yaitu al-bara'atu min ahlil bid'ah, yaitu berlepas dari pelaku bid'ah, atau sifat kita, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap penyeru kesesatan, ya. Bagaimana sikap kita, ya, terhadap penyeru kesesatan, ya, kita bacakan. Dan ini judul terakhir, ya, di dalam kitab ini, ya. Mungkin setelah ini kita ganti kitab lagi, ya, insyaallah. Kaifa nata'amal ma'a ahli bid'ah, ya. Bagaimana kita bermuamalah, ya, berperilaku, bersikap terhadap ahlul bid'ah, ya.
terhadap para pelaku dan penyeru bid'ah, ya. Jawabannya adalah yajibul ibti'adu an ahlil bid'ah wa ashabil manahijil munharifah wal afkarid dhalah khaufan minal fitnah li'anna al-quluba dha'ifah wasyubaha khattafah illa biqasdi da'wah wa la yata'anna bi bid'atih, ya. Jawabannya adalah wajib kita menjauhi para penyeru, ya, dan pelaku bid'ah, ya. Ini sikap Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Wajib menjauhi pelaku apalagi penyeru, ya, kepada kebid'ahan. Wa ashabil manahijil munharifah, dan orang-orang yang memiliki manhaj yang menyimpang. Wal afkarid dhallah, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Kenapa wajib kita menjauhi mereka? Khaufan minal fitnah, karena kita takut terjatuh kepada fitnah, ya. Li'anna al-quluba dha'ifah, karena hati lemah. Wasyubaha khattafah, dan syubhat menyambar-nyambar. Illa biqasdi da'wah wa la yata'anna bi bid'atih. Boleh ketika bertujuan untuk berdakwah dan dia tidak ikut-ikutan dengan kebid'ahannya, ya. Jadi wajib, ya, bagi Ahlussunnah wal Jamaah dia menjauhi para penyeru bid'ah dan orang yang sedang melakukan kebid'ahan, ya. Jadi bukan yang kita pembicarakan hari ini adalah penyeru bid'ah dan orang yang sedang melakukan bid'ah, ya. Adapun orang awam yang dia melakukan bid'ah yang tidak sedang melakukan kebid'ahan, maka ini sesuai dengan ijtihad kita, ya. Kalau ada kebaikan, ya, berteman dengan dia silahkan, ya. Kalau tidak ada maka sebaiknya kita berteman dengan orang yang mengajak kita kepada kebaikan, ya. Jadi orang yang awam yang dia pelaku bid'ah namun dia tidak sedang melakukan bid'ah, itu terserah kita. Kita boleh berteman dengan dia asal kita tidak sampai terpengaruh dengan dia, ya. Hanya berteman sekedar berteman bertetangga dan teman kantor dan teman biasa saja, ya. Itu dibolehkan ketika dia tidak sedang melakukan bid'ah, ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana sikap kita kepada penyeru bid'ah, ya, penyeru, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan dan orang yang sedang, ya, kata-katanya apa? Orang yang sedang melakukan bid'ah, maka wajib kita menjauhi mereka, ya. Ana akan bacakan, ya, perkataan beberapa ulama, ya, tentang sikap ini, ya. Kata ulama salaf, ya, la tujalis sahiba bid'ah fa innahu yumridu qalbak, ya. Jangan engkau duduk bersama pelaku bid'ah, penyeru kebid'ahan, atau orang yang sedang melakukan kebid'ahan. Fa innahu yumridu qalbak, karena itu akan mendatangkan penyakit di hatimu, ya. Ada lagi perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Kata beliau, jumlatu mu'taqidi ahli sunnah wa ashabil hadis annahum yarawna mujanabata kulli da'in ilal bid'ah, ya. Termasuk, ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah dan ashabul hadis, ya, mereka berpendapat, ya, wajibnya menjauhi semua orang yang menyeru kepada kebid'ahan, yang mengajak kepada kebid'ahan, itu dijauhi, ya. Ini ada di dalam kitab Maqalat Islamiyah, ya. Ada lagi perkataan Abu Zamanain, ya. Kata beliau, walam yazal ahlu sunnah yu'ibuna ahlal ahwa al-mudillah, ya, wa yanhauna an mujalasatihim, ya.
wa yukhawwifuna fitnatahum wa yukhbiruna bi khalaqihim wa lam yarawna dzalika ghibatan lahum wala ta'nan alaihim. Ya. Kata Abu Zamanain, ya, senantiasa ahlu sunnah wal jamaah mereka mengaibkan, ya, menjelaskan aib-aib orang-orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ya, yang menyesatkan, ya. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah melarang untuk bermajlis dengan mereka, dengan para pengikut hawa nafsu yang menyesatkan, para penyeru kesesatan, ya, penyeru kepada kebid'ahan. Wa yukhawwifuna fitnatahum, dan mereka menakut-nakuti, ya, terhadap fitnah yang ada pada pengikut hawa nafsu. Jadi diwanti-wanti, ya, diberikan ancaman, ya. Wa yukhbiruna bi khalaqihim, mereka senantiasa ahlu sunnah wal jamaah memberikan kabar tentang akhlak-akhlak atau sikap sifat-sifat, tidak menganggap itu adalah sebuah ghibah, ya. Jadi bukan ghibah, ya, menjelaskan aib dan akhlak para penyeru kesesatan, ya, para pengikut hawa nafsu. Wala ta'nan alaihim, dan juga tidak dianggap celaan yang tercela, ya, mencela yang tercela, ya, terhadap mereka, ya, bukan termasuk mencela yang tercela, ya. Kalau kita menjelaskan kesesatan, ya, para pengikut hawa nafsu atau para penyeru kebid'ahan, ya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, man a'ta udunahu ila sahibi bid'atin faqad kharaja min ismatillah wa wukila laha. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang memberikan telinganya kepada penyeru kesesatan, ya, faqad kharaja min ismatillah, sungguh dia telah keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, wa wukila laha, dan diwakilkan kepadanya. Jadi ketika ada orang yang dia gampangan dalam bermajlis, ya, siapa saja, kajian yang mana saja, ya, dia katakan saya hadiri, ya. Dia memberikan telinganya, dia mendengarkan semua kajian, ya, semua orang dia dengarkan perkataannya, ya. Dia tidak memilih-milih yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana pengikut hawa nafsu, yang mana pengikut Al-Quran dan Sunnah, ya. Namun dia dengarkan semuanya, ya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, sungguh dia telah keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak mau menjaganya, dan dia diwakilkan dengan dirinya. Dia disuruh menjaga dirinya sendiri, ya. Fudail ibn Iyad, ya, berkata, la tajlis ma'a sahibil bid'ah, jangan kau duduk bersama penyeru kesesatan. Fa inni akhafu ayanzila alaika la'nah, ya. Sesungguhnya aku takut kalau diturunkan kepadamu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan beliau, man 'azzama sahiba bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam, ya. Siapa yang mengagungkan penyeru kesesatan, ya, dia memuji-muji, dia agungkan, ya, faqad a'ana 'ala hadmil Islam, sungguh dia telah membantu untuk menghancurkan Islam, ya. Jadi nggak boleh, ya, kita memuji-muji mereka, ya, apalagi menyebarkan kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka, ya. Bahkan kewajiban atas diri kita apa? Menjauhi, tidak boleh bermajlis dengan para penyeru kesesatan. Di antara alasannya apa tadi? Karena hati ini lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Dan ada lagi perkataan, ya, para ulama tentang itu, ya. Abdullah bin Mubarak, ya, ulama, ya, di kalangan tabi'in, ya. Bagaimana beliau, ya, ulamanya, ya, ulama para tabi'in. Kata beliau, ya, ketika ada orang yang masuk di majelis beliau, ya, dan ingin membacakan satu ayat Al-Quran,
namun yang masuk ini adalah apa? Pengikut hawa nafsu atau penyuruh kepada kesesatan. Abdullah bin Mubarak tahu yang masuk ini adalah penyuruh kesesatan. Dia ingin membacakan satu ayat Al-Quran di majlis Abdullah bin Mubarak. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, akhrijuhu anni, keluarkan dia. Lalu kata dia, saya ingin baca satu ayat Al-Quran, hanya ingin baca Al-Quran. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, akhrijuhu anni, keluarkan dia dari sini, ya. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, ya, kenapa kau lakukan itu? Kata beliau, inni khasyitu ayyaqraha fi qalbi syubhatan tujaljil hatta amut, ya. Aku takut kalau nanti dia melemparkan satu syubhat ke hatiku, lalu itu nanti berbolak-balik, ya, di hatiku sampai aku mati, ya. Ini Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau takut kalau ada satu syubhat yang masuk ke dalam hati mereka, ya. Apalagi kita, ya, orang awam, ya, yang tidak tahu, ya, yang belum bisa memilih, ya, yang mana yang benar, yang belum bisa menjawab dan membantah, ya, syubhat-syubhat atau penyimpangan-penyimpangan, ya. Jangan sembarangan kita mengambil ilmu, ya, mendengarkan ilmu, ya. Kita harus pilih-pilih, ya. Jangan sampai hati kita banyak dimasuki oleh syubhat-syubhat dan itu akan mengganggu kita, ya. Dia berbolak-balik, mungkin hari ini hilang, nanti dia akan kembali, ya. Nanti akan kembali, ya. Hilang, nanti akan kembali, ya. Dia berbolak-balik, ya. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, ya, ilmu yang kokoh, ya, bisa jadi syubhat itu akan kembali dan bisa jadi dia tidak akan keluar, ya. Seperti perkataan Abdullah bin Mubarak tadi, dia berbolak-balik sampai mati, ya. Paus ibn Kisan, ya, pernah berjalan, ya, dan melewati penyeru kesesatan, ya. Lalu penyeru kesesatan ini, ya, ingin mengatakan sebuah perkataan, ya. Lalu kata Paus ibn Kisan, ya, aku menutupi telingaku dengan jari-jariku, ya, dan aku perintahkan anakku, dia berjalan dengan anaknya, ya, juga untuk menutupi telinganya dengan jari-jarinya, ya. Tatkala penyeru kesesatan ini berbicara, maka Paus mengatakan kepada anaknya, usdud, ya, perkuat, ya, artinya lebih tekankan lagi, ya, untuk menutupi telinganya dengan jari-jarinya, ya. Dan berkata Sabuni, ya, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladziina ahdatsu fid din, ya, ma laysa minhu wa la yuhibbunahum wa la yusahibunahum wa la yasma'una kalamahum wa la yujalisuunahum wa la yujadilunahum fid din wa la yunadirunahum, ya. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka di antara sikap mereka terhadap para penyuruh kesesatan adalah mereka tidak mencintai, ya, penyuruh kesesatan, tidak berteman dengan penyuruh kesesatan, tidak mendengar perkataan mereka dan tidak mau bermajlis dengan mereka, ya. Wala yujadiluna fid din, ya. Mereka juga tidak mau berdebat dengan para penyuruh kesesatan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, ya, sikap mereka apa? Tidak mau berdebat dengan ahlul ahwa, ya, para penyeru kesesatan, ya. Kenapa? Kenapa kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah dia menghindari perdebatan dengan penyeru kesesatan, ya. Karena dengan berdebat dengan mereka itu membantu mereka dalam menyebarkan kesesatan mereka, ya. Jadi para ulama mengatakan ada dua syarat, ya, yang menjadikan bolehnya berdebat dengan penyeru kesesatan. Syarat pertama adalah kita harus datang kepada mereka, ya.
Ahlus sunnah yang mendatangi mereka di majlis mereka. Ya. Jangan sampai mereka yang mendatangi kita, karena itu akan membantu tersebarnya kesesatan yang mereka inginkan. Ya. Di majlis kita, dia datang di majlis kita berdebat dengan dia, itu tidak boleh. Ya. Boleh berdebat ketika apa? Kita yang datang ke majlis mereka. Ya. Syarat yang kedua, ya, bahwasanya kesesatan itu memang sudah tersebar. Ya. Kesesatan yang dia mau perdebatkan itu memang sudah tersebar. Ya. Maka dengan dua syarat ini baru boleh kita berdebat dengan para penyeru kesesatan. Ya. Makanya ustadz-ustadz kita ketika ditantang untuk berdebat, ya, memilih untuk tidak meladeni, ya, didiamkan saja. Ya. Sering kan ustadz-ustadz kita, ya, ditantang debat namun tidak diladeni, ya. Karena itu akan setidaknya mengangkat namanya, ya. Setidaknya mengangkat namanya, ya. Berapa banyak yang tadinya tidak terkenal karena berdebat dengan ustadz kita jadi terkenal, ya. Dan nanti dia sudah terkenal, mudah bagi dia untuk menyebarkan pemahaman-pemahamannya, ya. Nah itu, ya, alasan kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang perdebatan dengan para penyeru kesesatan, ya. Dan ayat yang menjadikan yang dijadikan dalil tentang sikap Ahlus Sunnah, ya, seperti ini terhadap para penyeru kesesatan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, ya. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mencela, ya, terhadap ayat-ayat kami, fa'rid anhum, ya, maka berpalinglah dari mereka, ya. Tidak boleh mendengarkannya, apalagi sampai duduk, ya, apalagi sampai mengagungkan mereka, mengambil ilmu dari mereka, ya. Kita disuruh berpaling, ya, dari orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, ya, yang menyimpang, yang mencela-cela ayat-ayat kami. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbincang tentang hal-hal yang lain, ya. Namun kata para ulama, ya, sikap kita yang seperti ini, ya, sikap kita seperti ini, ya, dikatakan oleh Syekh Saleh Sindi, ya. Kata beliau, sikap kita keras terhadap penyeru kebid'ahan, ya, penyeru kesesatan, itu kata beliau i'tibarul quwwah wa mura'atul maslahah, ya, itu dilihat dengan dari kekuatan Ahlus Sunnah dan kemaslahatan, ya. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah kuat, memang dia harus keras terhadap penyimpangan-penyimpangan agama, ya. Dia harus keras terhadap para penyeru kesesatan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kuat. Namun kalau masih lemah, maka disesuaikan dengan keadaan, ya, dan disesuaikan juga dengan kemaslahatan. Dan ini berdalil dengan perkataan Imam Ahmad, ya, ketika Ishaq bin Mansur, ya, berkata kepada Imam Ahmad, ya, wahai Imam Ahmad, ya, ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu apa sikap kita? Kata Imam Ahmad, alhiq bihim kulla baliyah, ya, sematkan kepada dia segala sesuatu yang buruk, ya. Lalu kata Ishaq bin Mansur, ya, fatudhir al-adawah lahum aw tudarihim, ya, apakah menampakkan permusuhan terhadap mereka atau berlemah lembut dengan mereka? Kata Imam Ahmad, ahlu Khurasan la yaqwauna bihim, ya, orang-orang Khurasan itu tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya. Jadi kata Ishaq bin Mansur, ka'annal mudarah, kayaknya Imam Ahmad memilih untuk berlemah lembut, ya,
terhadap penyeru kebid'ahan bagi penduduk Khurasan. Jadi penduduk Khurasan karena dia orang-orang yang lemah, ahlu sunnah wal jamaah ketika itu lemah di Khurasan dan penyuruh bid'ah sangat kuat, maka mereka disuruh berlemah lembut, ya. Namun ketika ahlu sunnah wal jamaah kuat, ya, dia tidak boleh, ya. Dia tidak boleh berteman, dia tidak boleh membantu, ya, untuk menyebarkan kesesatan-kesesatan para penyeru kesesatan, ya. Dan yang harus kita pahami, ya, terakhir, ya, tema ini yang kita bahas ini apa? Tentang muamalah kita terhadap penyeru kesesatan dan terhadap orang yang sedang melakukan kebid'ahan, ya. Adapun orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang dia awam, ya, dia hanya ikut-ikutan, ya, yang tidak sedang melakukan kebid'ahan, ya, yang tidak sedang melakukan kesesatan, maka itu disesuaikan dengan kemaslahatan, ya, sesuai dengan ijtihad kita, ya. Bagaimana baiknya maka disesuaikan dengan ijtihad masing-masing kita, ya. Kalau dia memang maslahatnya untuk ditemani, ya, agar kita mudah untuk menyampaikan kebenaran, ya, ditemani, ya, dan itu lebih bagus, ya. Lebih baik kita berteman dengan mereka, akrab dulu, ya, baru kita sampaikan pesan-pesan agama yang benar, ya. Kita jelaskan ini dan itu, ya, ini salah dan ini yang benar, ya. Ini ketika kita sudah dekat dengan mereka, dan ini perlu tahapan, ya, perlu waktu, ya. Tidak bisa kita langsung menyampaikan ini dan itu, ya, padahal kita belum dekat dengan mereka, ya. Jadi berbeda sikap ahlu sunnah terhadap penyeru dan pelaku yang sedang melakukan terhadap orang awam yang hanya ikut-ikutan yang tidak sedang melakukan, ya. Itu harus dibedakan, ya. Dan itu tadi disesuaikan dengan kemaslahatan, ya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan, ya. Semoga bermanfaat, ya. Kalau nanti bisa dilanjutkan, ya, kita lanjutkan dengan kitab yang lain insyaallah, ya. Dan kitabnya nanti kita informasikan ke panitia, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.